Puji Bapa Yahweh, hari ini adalah Januari 12 di Arizona dan Januari 13 di Indonesia, hari Shabbat, ya. Dan pengajaran kita hari ini dengan satu topik, yaitu saya menyatakan Torah tidak berlaku. Ya, karena saya nyatakan yaitu nama saya Yosef Roy menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Ya, oke. Belum mute. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, jadi untuk membahas pembahasan ini seperti biasa, saudara harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar supaya saudara mempunyai kunci untuk dapat memahami apa yang menjadi rahasia Davar Elohim. Ya, kalau tidak kembali ke akar pola Ibrani yang benar, maka saudara akan masuk ke pola yang lain, dan di pola-pola yang lain, maka saudara tidak mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Hanya di dalam akar pola Ibrani yang benar, yang Bapak Yahweh telah menyediakan buat kita semua untuk kita diperkaya dengan luar biasa. Ya, dan ini sangat-sangat dahsyat sekali. Di luar, di sana, mereka campur aduk, membingungkan, tidak punya konsep yang jelas. Ya, jadi itulah yang terjadi di luar sana. Tapi untuk saudara, saudara sedang diperlengkapi dan terus diperlengkapi untuk punya kekayaan yang luar biasa. Saya akan tampilkan selembar kertas, ya. Dan saya kepingin respon saudara. Apakah yang saudara lihat? Ya, sebelum kita membahas mengenai saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Ya. Jadi saya akan tampilkan selembar kertas dan coba saudara lihat dengan cermat, ya. Saudara lihat dengan cermat dan saudara bisa meresponi. Sudah ya, saudara sudah lihat semua ya. Oke, haleluya. Saya akan tanyakan sama saudara, apa yang saudara lihat? 3 titik. Ada 3 titik, Pak. Satu-satu ya, satu-satu. Oke. Ya, 3 titik. Terus ada titik-titik. Terus siapa lagi yang mau coba menjawab? Silakan. 3 titik, Pak. 3 kotak, Pak. Lihat kotak. Oke, ada lagi yang mau coba memberikan masukan? Silakan. Amplop, Pak, amplop pada titik. Oke, ya, saya bagikan sekali lagi. Nah, ini dia. Udah lihat? Ya, Iya. ya. Nah, apa yang saudara lihat? Kertas putih dengan titik 3. Oke. Ada yang bilang titik 3 lagi, ada yang bilang kertas putih dengan titik 3. Ada lagi yang amplop yang ada tulisannya tapi hurufnya sangat kecil, kemudian diakhiri dengan titik 3. Gimana? Putus-putus? Amplop, Pak. Amplop, kemudian amplop itu ditulis dengan huruf yang sangat kecil sekali, kemudian diakhiri dengan ada titiknya 3, Pak. Yang saya lihat seperti itu. Amplop ya. Oke. Ya. Dua titik warna hitam. Gimana? Tadi saya 3 kertas yang polos. Oke, udah ya? Warna hitam. Kertas putih dengan 3.3. Ya. Oke. Ya, oke ya. Saudara sudah masukkan semua input jawaban saudara. Saya akan lanjutkan ya. Ya, haleluya. Kita mute sebentar ya semua ya.
Oke. Nah, yang saudara lihat di sini ya adalah yang betul ya, yang betul itu adalah saudara melihat kertas putih dengan 3 titik. Tadi ada sebagian yang menjawab langsung 3 titik. Ada yang bilang itu envelope. Saya juga bingung, envelope-nya dari mana? Begitu. Ya tapi nggak salah loh namanya yang jawab kok. Ya, ini bukan nyari salah atau benar. Akan tetapi jawaban yang saya butuhkan adalah apa yang saudara lihat. Ya, apa yang saudara lihat. Tadi ada yang cuma ngomong titik, 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 begitu. Ada yang ngomong titik, ya. Terus kemudian ada yang berkata kertas putih, ya, blank begitu dengan 3 titik, ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu sebetulnya adalah yang saudara lihat itu adalah kertas polos, ya, kertas putih polos dengan 3 titik, ya. Itu jawabannya, ya. Nah, mengapa kok saya ngomong seperti ini? Ya, mengapa saya tampilkan seperti ini? Saya akan masuk ya. Coba saudara jawab pertanyaan di screen saudara. Ya, apa bedanya kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawah? Saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Kalimat yang di bawah saya mengatakan demikian. Tertulis demikian. Saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Apa perbedaannya? Yang 1 titik, yang titiknya 3, jadi masih akan berlanjut. Oke. Terima kasih untuk inputnya. Ada lagi yang mencoba untuk menjawab? Artinya dalam kalimat yang kedua masih ada sambungannya, Pak. Iya, sama dengan jawaban yang diberikan oleh Sister Elizabeth. Ada lagi yang mau coba menjawab? Sudah sepakat ya? Iya. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi dalam hal ini, saudara sudah bisa membedakan antara kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawah. Ya, kalimat di atas mengatakan, saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Titik. Itu berarti nggak ada kelanjutannya. Selesai. Karena sudah dikasih tanda kutip. Betul ya? Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia ya, tapi saya mau menyatakan sesuatu di sini. Dan di bawah, yang di bagian bawah, saya tulis, saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku, titik, 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 3 titik. Nah, saudara tahu perbedaannya 1 titik dengan 3 titik itu apa? Saya yakin tadi sudah dijawab. Kalau 3 titik, itu berarti kalimat itu belum selesai. Ya, tapi kalau 1 titiknya, itu berarti selesai. Ya, saudara bisa paham di sini ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa melihat bahwa untuk menyingkapkan rahasia daftar Elohim itu kita harus melihat secara keseluruhan dari masa penciptaan, ya, bahkan masa penciptaan Syamayim sampai nantinya yaitu kerajaan, maksud saya Yerusalem baru, ya, Yerusalem baru dan bumi yang baru. Kita harus wajib ingat akan hal ini, tidak boleh lupa, ya. Karena itu kenapa tadi saya berikan kepada saudara ada selembar kertas dengan 3 titik. Kebanyakan orang itu melihat hanya apa yang 3 titik atau titik-titik itu saja, tanpa melihat keseluruhan. Saudara paham di sini? Saya rindu saudara bisa melihat daftar Elohim itu secara keseluruhan. Ya, karena itu jangan potong-potong ayat. Ini penting sekali. Ya, sangat-sangat penting sekali.
Di luar sana, mereka gagalnya itu kebanyakan karena suka potong ayat. Potong ini, potong itu, bangun konsep. Yang dilihat itu hanya titik-titik hitamnya saja. Tidak melihat secara keseluruhan. Saudara paham di sini? Jadi melihat Davar Elohim, itu saudara harus lihat the grand plan-nya. Secara keseluruhannya itu apa yang sedang menjadi perbincangan atau pengungkapan di dalam Davar Elohim. Jadi saudara tidak akan tersesat. Kalau saudara sudah melihat grand plan-nya, saudara sudah melihat gambar yang keseluruhannya, itu saudara nggak akan tersesat. Tapi kalau saudara hanya melihat titik-titiknya saja, saudara hanya fokus di sana, itu berarti saudara memotong apa yang saudara lihat. Ini penting sekali. Ini sederhana tapi penting, saudara. Ya, kebanyakan orang terkecoh. Tapi dari beberapa jawaban tadi, nggak banyak yang menjelaskan itu adalah kertas putih yang ada 3 titik. Itu nggak banyak yang jawab tadi. Ya, saya dalam hal ini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi mau menjelaskan bahwa saudara kalau melihat sesuatu, saudara harus melihat ya dengan sisi yang luas, bukan cuman itu saja, ya, terutama di dalam pembahasan Davar Elohim. Dan apa yang terjadi hari-hari ini, ya, banyak pengertian-pengertian yang dipotong karena hanya melihat satu sisi saja. Ya. Dan kemudian dikembangkan seenaknya sendiri, padahal itu tidak masuk di dalam pembahasan secara menyeluruh daripada pembahasan Davar Elohim. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, saya yakin saudara, saat saya beri pembahasan ya, pembahasan Sabtu ini, judulnya pasti saudara bertanya-tanya, ya atau ya, ya kan? Ini Pak Roy ini Pak Yosef Roy ini kok mulai aneh-aneh. Kok sudah mau memberikan judul-judul yang menyerempet ya, seolah-olah bertentangan. Saya yakin saudara punya pemikiran seperti itu. Dari mana saya tahu? Biasanya ya, kalau saya posting itu pasti akan ada respon. Ya, responnya pakai jempol, pakai hati-hatian. Nah, berarti kan suka kan? Tapi yang kali ini ya, yang kali ini saya tidak menerima respon satupun. Dari situ saya bisa melihat bahwa pikiran saudara ya, itu bertanya-tanya, tanda tanya yang besar. Ini apa lagi yang mau diajarkan? Ya kan? Karena topiknya saya beri, yaitu saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Ya kan? Jadi saudara sudah berpikiran yang negatif. Saudara memikirkan sesuatu yang ini mau ngomong apa lagi, kontroversi apa lagi. Ya kan? Nah, jadi ingat, di dalam melihat Davar Elohim, saudara sudah dikasih anugerah sama Bapak Yahweh. Kita sudah dikasih anugerah sama Bapak Yahweh hidup di tahun 2024 ini. Yaitu bisa melihat dari sejak kejadian atau penciptaan Shamayim sampai nantinya yaitu Yerusalem yang baru. Itu sudah lengkap, saudara. Luar biasanya di situ. Nah, cuma satu problem saja. Karena itu saat saudara baca Davar Elohim, jangan potong-potong ayat dan dikeluarkan dari konteksnya. Maka akan terjadi kekeliruan yang luar biasa terjadi. Ya, jadi pahami saat saudara merenungkan Davar Elohim, ya, supaya saudara tidak tersesat, maka saudara harus tahu dasar fondasi yang benar, grand plan daripada Bapak Yahweh. Ya, jadi saudara paham. Nah, sekarang tadi di atas saya nyatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku. Pertanyaannya adalah, apa itu Torah? Silakan beri saya jawaban. Apa itu Torah? Ajaran, Pak. Ajaran, Pak. Teaching.
teaching, pengajaran. Ada lagi? Siapa lagi yang mau mencoba untuk jawab? Sorry, saya saya masih belum sedikit fix nih batuknya. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Pengajaran dari 5 kitab Musa, Pak. Mose. 5 kitab Moshe. Terima kasih Pak April. Terima kasih teman-teman yang sudah beri masukan. Ada lagi yang mau coba jawab? Yang satu ngomong teaching, pengajaran, 5 kitab Moshe. Ada lagi? Hukum-hukum, perintah-perintah. Hukum-hukum, perintah-perintah. Apa lagi? Perkataan Bapak Yahweh sendiri melalui Mose. Perkataan Bapak Yahweh melalui Moshe. Oke. Ya, kita tampung semuanya. Ada lagi yang mencoba untuk menjawab? Simple pertanyaannya, sederhana. Apa itu Torah? Janjian lama. Perjanjian lama. Oke. Oke. Isi hati Bapak Yahweh, Pak. Di hati Bapak Yahweh. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan. Apa itu Torah? 316 perintah dan larangan Bapak Yahweh. 316. Pak April lebih spesifik lagi ya. 613. Ajaran 613 sudah 316. Torah itu adalah perintah Bapak Yahweh langsung. Oke. Ya, baik. Saudara perhatikan, kalau kita nggak ngerti konsep Torah, ya, maka kita akan rancu. Tahu ya rancu ya? Bingung. Ya kan? Jadi jawabannya banyak. Ada yang ngomong pengajaran, ada yang ngomong isi hati Bapak Yahweh, ada yang ngomong suara Bapak Yahweh yang dikasih kepada Moshe untuk ditulis, ada yang bilang 5 kitab, ya, Pentateuch, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu Torah, ya, sehingga saudara langsung ngerti, ya. Kalau nggak ngerti, maksudnya kalau nggak ngerti, maka saudara akan kebingungan. Ditanyain orang di luar pun juga bingung. Apa itu Torah? Ya, dah tadi sudah jawab. Kemudian, saya beri pertanyaan kedua. Apa isi Torah? Nah, silakan dijawab. Apa isi Torah? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Nah, jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak, beda. Saudara bisa melihat perbedaannya, apa itu Torah dan apa isi Torah. Bisa lihat nih sekarang nih. Dan pertanyaan kedua dah. Saudara sudah jawab pertanyaan pertama. Jawab pertanyaan yang kedua. Apa isi Torah? Saya Perintah dan Isi Torah, sebenarnya perintah dan jawaban saya itu Satu. Angkat tangan dulu aja. Saudara bisa angkat tangan jadi. Ya, Bro Adi silakan. Yang angkat tangan baru boleh ngomong nih. Silakan Bro Adi. sebenarnya jawaban saya tadi itu untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Ya, jadi apa itu Torah dan apa isi Torah itu pertanyaan yang berbeda. Jadi sekarang saya ambil lagi jawaban saya yang pertama, saya pindahkan ke sini, Pak. Jadi isi Torah itu adalah pengajaran, hukum-hukum ataupun perintah-perintah di dalam firman Bapak Yahweh yang tertulis di Torah. Seperti itu. Nah, kalau begitu tadi kan sudah dipindahkan kan? Ya, sama Bro Adi. Jadi yang nomor 1 kosong Bro Adi. Ya, jadi jawabannya apa Bro Adi? Apa itu Torah? Torah itu adalah terang Bapak Yahweh. Oke, terang Bapak Yahweh. Ya, terang Bapak Yahweh. Oke, tadi saya lihat Sister Yemima angkat tangan. Oke, silakan Sister Yemima. Kalau untuk jawaban yang nomor 1 itu hukum-hukumnya Bapak Yahweh. Tapi kalau isinya perintah dan larangannya itu Pak, itu jawaban nomor 2 begitu. Oke, kita tampung. Terima kasih. Brother Daniel angkat tangan, silakan. Apa itu Torah? Itu 5 kitab Moshe. 5 kitab Moshe. Oke, terus yang kedua. Apa isi Torah? Itu
tentang isi hati Bapak Yahweh yang disampaikan tentang hukum-hukum dan perintah gitu. Oke, ya, terima kasih. Tampung dulu. Sister Koni angkat tangan, silakan. Sama persis kayak Pak Daniel, Santo udah dijawab. Sama persis. Oke, haleluya. Tadi saya lihat Brother Desmond mau coba untuk menjawab. Sister Elizabeth. Kalau apa itu Torah, teaching Pak, atau pengajaran. Nah, Kalau isinya apa itu isi Torah itu Kejadian, Keluaran, ya terus lima kitab Moshe, peraturan-peraturan kita, ya tata tertib untuk manusia hidup di bumi yang diberikan oleh Bapa ya. Genesis, Exodus, tunggu. Jadi jawaban yang pertama, Pak, apa itu Torah? Torah adalah teaching Pak, pengajaran Pak. hukum atau pengajaran. Kalau isi dari Torah itu ya 5 kitab yang ditulis oleh Moshe, yang berisikan tentang tata tertib kita sebagai manusia untuk bisa hidup berdasarkan Bapa Yahweh. Oke, ya, kita tampung semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab? Nggak ada? Oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi saya bisa melihat perbedaannya antara apa itu Torah dan apa isi Torah. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Apa itu Torah dan apa isi Torah. Ya. Kita lihat, saya ambil dari Wikipedia saja, gampang. Karena sering di luar sana disebut sebagai Taurat. Nah, kalau Taurat itu berarti dari bahasa Arab. Ya, tapi kita kan akar kita Ibrani. Jadi, kita pakai Torah, El-Torah atau instruksi. Saya bisa lihat atau pengajaran. Jadi Torah itu adalah 5 kitab pertama dari Tanak. Sudah bisa paham di sini? Torah itu adalah 5 kitab pertama dari Tanak. Tanak itu adalah, saudara sudah ngerti ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Betul ya? Jadi ada yang namanya kitab para nabi dan tulisan-tulisan. Jadi Torah, Nevi'im, Ketuvim itu Tanak. Nah, 5 kitab ini biasanya disebut sebagai Pentateuch. Ya. Nah, 5 kitab itu apa saja? Torah, saudara sudah tahu. Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar, dan Devarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah Torah, saudara. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari pertanyaan pertama. Apa itu Torah? Torah itu adalah 5 kitab utama. Nah, kita akan melihat kemudian apa isi Torah. Ya, dari kelima kitab itu apa isinya? Isinya, paling tidak saya kumpulkan ada 7. Yang pertama adalah sejarah. Ya, sejarah apa? Ya, sejarah asal muasalnya manusia dari mana, itu kan sejarah, betul. Betul ya? Dan kemudian sejarah daripada pembenahan kembali langit dan bumi. Betul ya? Dan kemudian sejarah mengenai Noah, air bah, itu kan sejarah semua, saudara. Dan juga ada sejarah Abraham, Yisak, Yakub, Israel di Misraim, di Mesir. Kemudian sampai mereka hampir masuk di tanah Kanaan. Saudara bisa lihat, itu sejarah semua. 10 tulah. Firaun, panglima-panglimanya, dan apa itu namanya, prajuritnya ditenggelamkan sama Bapak Yahweh di Laut Merah, ya. Itu adalah sejarah. Saudara bisa lihat di sini. Kisah Esau itu sejarah. Nimrod itu juga sejarah. Sudah paham ya? Dan apalagi isi Torah? Ada pengajaran-pengajaran. Ya, oke. Saya harus kasih tahu bahwa pengajaran hari ini saya nggak bisa selesaikan hari ini. Saya harus bagi besok juga.
Ya, jadi saudara harus mengikutinya supaya saudara tidak kehilangan meaningnya, ya. Karena gak cukup waktu, saudara. Ini Torah ini pembahasannya luas sekali. Tapi saya ambil yang simple saja supaya saudara dapat paham. Yang kedua adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Yahweh kepada bangsa Israel. Dan di dalam Torah, isi Torah itu adalah ada juga peraturan-peraturan. Kemudian ada larangan-larangan. Betul kan? Ada larangannya. Ya kan? Dan kemudian juga ada apa? Tata ibadah. Pembangunan kemah suci. Itulah Torah semua, saudara. Isinya. Kemudian apa lagi? Perayaan-perayaan 7 hari raya. Itu kan isinya Torah semua. Termasuk juga prophecy, nubuat. Saudara bisa lihat, Bapak Yahweh bernubuat juga. Ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumitnya. Itu kan prophecy, saudara. Betul kan? Kemudian Abraham mempersembahkan Yisak di tanah Moriah, di salah satu gunung di tanah Moriah. Itu satu, dia bicara soal sejarah. Kemudian kedua, dia berbicara mengenai apa? Prophecy mengenai Yeshua. Jadi saudara paham ya di sini ya, apa itu Torah dan apa isi Torah. Ya, paham ya di sini ya. Jadi nggak susah, saudara. Nah, jadi dengan dua pertanyaan ini, maka pikiran saudara sudah mulai terorganize. Ya. Oh, ini bagian ini bagian ini. Ya, jadi inilah isi Torah. Nah, di dalam perkembangannya sampai di zaman kita sekarang ini, nah ini yang harus kita perhatikan, ya. Isi Torah ini yang kita harus perhatikan. Kalau Torahnya sendiri ya sudah permanen, saudara, ya, bahwa 5 kitab itu nggak akan pernah berkurang, juga tidak akan pernah bertambah. Saudara paham ya di sini ya? Nggak akan berkurang, nggak akan bertambah, permanen. Ya cuma 5 itu saja. Tetapi isi Torah ini yang akan mempengaruhi di dalam perjalanannya sampai dengan hari ini. Saudara bisa paham di sini ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, nanti kita akan melihat mengenai isi Torah itu, ya, lebih banyak karena ya memang inilah yang menjadi problem sampai hari ini, ya. Karena hari ini juga di pengajaran di luar sana mereka mengatakan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku. Ya, saudara sering mendengar itu. Dan bahkan banyak yang menolak Torah. Ya kan? Nah, kalau menolak Torah ya tolak aja 5 buku yang pertama itu, hapus, dibuang. Jangan diajarkan. Lah mengapa pendeta-pendeta itu kok tetap mengajarkan mengenai kejatuhan Adam dan Hawa? Tapi mereka juga koar-koar, ya, Torah tidak berlaku lagi. Kontroversi nggak itu? Membingungkan, saudara. Ngomongnya Torah tidak berlaku, tapi ngajarin mengenai Daud lawan Goliat harus dengan iman mengalahkan semua masalah-masalah raksasa di dalam kehidupanmu. Jangan gitu, ya kan? Kalau sudah ngomong soal Torah tidak berlaku, ya saudara harus buang, ya, pendeta-pendeta itu harus buang. Nggak boleh ngambil cerita, ya. Nggak boleh ngambil cerita dari 5 kitab itu. Lebih baik mereka buat cerita sendiri. Ya, ngomong saja, ada seorang anak kecil namanya Bejo mengalahkan buto ijo. Nah, gitu, ya kan? Jangan pakai Daud lawan Goliat. Ya. Jangan pakai perjanjian lama. Itu perjanjian lama ya. Oke. Masalah Torah misalnya. Ya. Mereka jangan ambil lagi ya mengenai Hawa yang ditipu oleh si ular, si Nakash.
Ya, nggak boleh, mereka nggak boleh ambil karena mereka buang Torah. Ya, mereka buang Torah. Jadi mereka ngomong aja kalau gitu ya, ada seorang yang namanya Juminem gitu ya kan, kemudian ditipu oleh macan putih, ya ta, untuk makan belewa, ya gitu. Mereka harus karang seperti itu karena mereka mengatakan menolak Torah. Jadi mereka tidak boleh pakai. Ya, mereka harus konsisten. Ya kan? Karang aja cerita sendiri begitu, ya. Jangan seenaknya sendiri dong, ngomongnya buang Torah tapi tetap ngambil ceritanya di dalam Torah. Itu kan bikin orang bingung dan juga penyesatan yang luar biasa, ya. Jadi saudara paham di sini. Ya, jadi kita harus memperhatikan dalam hal ini. Jadi isi Torah itu adalah sejarah, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan, larangan-larangan, tata ibadah, ya, kemudian perayaan-perayaan hari raya dan nubuatan-nubuatan. Oke. Sekarang kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 16. Ulangan ya. Ulangan ini kan berarti Torah ya. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu atau Shavuot, dan pada hari raya pondok daun atau Sukot. Namun dia tidak boleh menghadap Yahweh dengan tangan hampa. Ya, terima kasih. Ingat ya, kalimat ini tertulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Berarti tertulis di dalam Torah. Kita sudah sepakat. Torah itu adalah 5 kitab. Yang pertama, dari Tanak atau Perjanjian Lama. Ya, sudah benar ya. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah Israel harus menghadap Yahweh? Jawabannya di mana? Yerusalem. Yerusalem. Ya, terima kasih. Betul. Ya. Jadi 3 kali setahun kamu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang dipilihnya. Ya, yaitu 3 hari raya. Yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya Shavuot atau Pentakosta, kemudian hari raya Sukot atau Pondok Daun. Dan harus menghadap Yahweh. Pertanyaannya, menghadap di mana? Di Yerusalem. Betul. Ya, betul. Nah, sekarang kita hidup di tahun berapa? 2024. Kita tetap mengatakan Torah berlaku. Betul ya? Setuju nggak di sini? Setuju. Kita setuju ya, Torah berlaku. Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Kita setuju. Torah berlaku sampai hari ini. Iya kan? Jadi, jika tidak menghadap Yahweh di Yerusalem, melanggar Torah atau tidak? Melanggar. Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak menghadap Yahweh di Yerusalem, melanggar Torah atau tidak? Tidak. 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 Ada yang Karena kita bukan Pindah goyim. melanggar. Ya, kita orang goyim. Karena kita adalah Terus yang kedua juga Pak, karena Tuhan Yesua pada saat percakapan dengan wanita Samaria sudah mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu mencari orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi ya terima kasih untuk semua inputnya. Cuman ada 2 jawaban. Melanggar atau tidak melanggar. Betul kan? Iya kan? Tadi kan dibilang di ulangan tadi kan? Setiap tahun 3 kali kamu harus menghadap Yahweh di tempat yang ditunjuk Yahweh. Dan kita sudah tahu, yaitu Yerusalem. Pertanyaannya, kalau sampai ini tidak dilakukan, melanggar Torah atau tidak? Melanggar. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Yang melanggar, ada yang bilang tidak. Ya. Melanggar. Nah, Pak John sudah masuk. Ini bukan jebakan ya. Haleluya.
Jadi kita akan melihat melanggar atau tidak. Nah, lihatnya bagaimana? Lihatnya itu dari sudut pandang yang mana? Saudara bisa lihat. Jadi jawabnya itu ya seperti saudara menjawab kertas putih dengan 3 titik. Itu cara yang benar. Saudara bisa lihat. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk bertanya mengenai hal ini, melanggar atau tidak? Padahal peraturannya kamu harus ke Yerusalem 3 kali. Saudara bisa lihat. Sekali ke Yerusalem butuh biaya 40-50 juta. 3 kali berarti setahun saudara ngeluarin 140 juta. Betul nggak? Nah itu dia. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, saudara tidak ke Yerusalem loh. Melanggar tidak? Nah Tidak, Pak. Jawabnya seperti kita jawab kertas putih dengan 3 titik hitam. Kita harus jelas supaya orang dapat gambarannya jelas. Kalau saya perhatikan gambar yang saudara lihat di depan, maka saudara akan mendapatkan konsep. Ya kan? Titik pembaginya itu adalah kematian Yeshua. Kalau sebelum kematian Yeshua, itu berarti melanggar. Betul kan? Tetapi kalau sesudah Yeshua itu tidak melanggar. Sekarang saya tanya, kita hidup di tahun berapa nih sekarang? Kita hidup tahun 2024. Kita melanggar tidak? Tidak, kita tidak melanggar. Mengapa tidak melanggar? Siapa yang mau coba jawab? Kenapa tidak melanggar? Setelah Yesus bangkit. Karena Yesus ada di dalam kita, Bapak Yahweh dalam Yesus sudah di dalam kita. Nah, jawabannya itu, terima kasih untuk jawabannya semua. Jawabannya itu ada di Yohanes 4:21. Silakan Brother Enoch untuk baca. Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem." Terima kasih. Saudara melihat di sini, Yeshua itu tahu waktu loh. Yeshua itu ngerti soal waktu. Ya, dan dia tidak mengacak-acak waktu. Ya, dia tahu persis setelah ini apa, dia tahu persis. Dan dia tidak mengacak-acak waktu. Karena itu Yeshua berkata kepada perempuan wanita yang ada di sumur Yakov, ya, saat ada di Samaria, Yeshua mengatakan bahwa nanti akan datang waktunya kamu menyembah kepada Bapa Yahweh bukan di Yerusalem. Padahal Torahnya ngomong, ya kan, kamu setahun 3 kali menghadap Yahweh. Saudara bisa lihat di sini. Inilah sebuah progres yang harus diperhatikan dengan baik, yang harus dicermati, sehingga tidak rancu pikiran kita. Jadi kita harus lihat juga posisinya. Posisinya di mana kita? 2024 itu sudah hampir 2000 tahun sejak kematian Yeshua, kematian dan kebangkitan dan kenaikannya. Saudara bisa lihat di sini. Dan Yeshua mengatakan, ya, kamu nyembah Bapa tidak lagi di Yerusalem. Dah lagi. Ya. Ini jelas-jelas sekali. Jadi, ya kita tidak ke Yerusalem untuk menyembah Bapa Yahweh di sana. Jelas yang dikatakan Yeshua. Ya. Karena apa? Karena memang ayat di dalam Ulangan 16 ayat 16 itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Ini perhatikan baik. Sudah digenapkan. Jadi nggak perlu lagi. Betul kan? Kalau sudah digenapkan nggak perlu lagi, saudara. Ya, nah kita hanya ambil
secara makna rohaninya saja, begitu loh. Karena sudah digenapkan oleh Yeshua. Dan Yeshua mengatakan, kamu tidak perlu lagi ke Yerusalem untuk menyembah Bapa Yahweh. Betul kan? Sangat-sangat betul. Iya kan? Nah, oke. Ya. Sekarang kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 1 sampai 2. Ya. Silakan Brother Henok untuk membaca. Terima kasih. Peliharalah bulan Abib dan rayakanlah Pesah bagi Yahweh Elohimmu, karena dalam bulan Abib itu Yahweh Elohimmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Dan engkau harus mengorbankan Pesah bagi Yahweh Elohimmu dari kambing domba dan lembu sapi di tempat yang dipilih Yahweh untuk membuat namanya diam di sana. Ya, terima kasih. Saya mau tanya dulu, saudara paham ya, bulan Abib ini bulan apa, saudara? Bulan pertama, Pak. Iya, Bulan betul. Nisan, betul. Ya, jadi saudara nggak bingung. Loh, ini kok Pesahnya Abib? Padahal yang satu ngomongnya Pesahnya Nisan. Nah, saudara kan bingung kan? Nah, sebetulnya bulan yang pertama itu adalah bulan Abib. Ini dari Ab itu Bapa. Ya, jadi ini adalah bulan pertama, yaitu bulan Abib, dan dilakukan Pesah. Nah, mengapa jadi Nisan? Karena itu terjadi karena di dalam pembuangan ke Babel, mereka tercampur dengan nama bulan di Babel. Jadi pakai Nisan. Ya, jadi saudara ngerti ya. Kalau ada yang tanya kenapa Abib, kenapa Nisan, saudara bisa jawab. Nah, di bulan Abib ini, Bapa Yahweh memberikan perintah untuk mengadakan Pesah dengan cara mengorbankan kambing domba atau lembu sapi. Apakah ini Torah? Jawabannya adalah Iya. Torah. Ya, ya, Torah. Ini Torah karena Ulangan, saudara. Ulangan kan di dalam 5 kitab Pentateuk, iya kan? 5 kitab utama, yang pertama maksudnya dari Tanak, ya Torah, saudara, bener ini Torah. Pertanyaan kedua, wajib dilakukan atau tidak? Wajib. Iya, Pak, wajib, Pak. Wajib. Wajib. Wajib? Wajib Tidak, dilakukan tidak, oleh Pak. umat Tidak, Islam. karena Sekarang tidak. Sekarang tidak. tidak, Pak, karena Mau terjemah. Nggak jelas nih. karena Wajib itu kan perayaan. Nah, yang nanti yang di YouTube suaranya nggak jelas. Karena beberapa kali kalau kita ngomong sama-sama hilang semua, nggak dapat semua. Ya, nggak dapat semua. Saudara perhatikan YouTube kalau saudara ngomong semua sama-sama hilang suaranya. Ya, tadi kita tahu di dalam Ulangan tadi harus merayakan Pesah di bulan Abib, bulan Nisan. Kemudian pertanyaannya, betul, itu Torah. Itu Torah. Itu perintah Torah. Itu peraturan Torah. Itu perayaan Torah. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, wajib tidak dilakukan? Wajib dirayakan, tapi kurbannya sudah tidak diperlukan lagi, Pak, karena kan sudah ada Yeshua. iya, itu jawaban saya juga, Pak Roy. Iya, berarti saudara sudah mulai belajar untuk dapat mendeskripsikan kertas putih dengan 3 titik. Ya, jangan jawabnya itu kayak anak kecil. Wajib, tidak wajib. Ya bingung saudara yang di luar sana. Saudara punya pengertian. Jadi jelasnya harus penjelasannya harus lengkap. Begitu supaya tidak salah. Ya, ada yang wajib dilakukan, wajib. Bingung yang sana, loh. Kalau gitu sak korban-korban lah wajib. Nah, gitu kan. Oh, tidak wajib. Kemudian, lo nggak wajib. Oh, berarti nggak usah Pesah kalau gitu. Lo lah bingung lah ya. Bener kan? Yang mana ini? Yang wajib atau yang tidak wajib? Nah, jadi jawabnya ya seperti tadi. Wajib kita lakukan di dalam perikop perayaannya. Karena sudah digenapkan oleh Yeshua.
Nggak wajib. Nggak wajib dalam hal apa? Di dalam hal menyembelih domba itu nggak wajib. Saya bisa lihat di sini. Jadi jawabnya itu mesti lengkap, saudara. Ya, nggak cuman singkat begitu. Ya, wajib atau tidak? Ya kan? Nah, kita lihat lagi petanya. Titik tolaknya ada di Yeshua. Sebelum dan sesudah. Berarti di sini kalau sebelum itu wajib hukumnya. Harus dilakukan. So bisa lihat. Tetapi bagaimana kalau sesudah? Ya. Sesudah dilarang keras. Nah, yang dilarang keras ini adalah di dalam hal menyembelih binatang. Itu yang dilarang keras. Tetapi perayaannya ya jangan dihapus. Saudara bisa lihat di sini. Perayaan Pesahnya tetap ada karena itu merupakan 7 hari raya. Kan ingat tadi di atas. Isi Torah itu ada apa? Ada 7 kan? Paling tidak. Yang saya sudah jelaskan di atas. Ya kan? Ada 7 yang di atas. Ada peraturan-peraturan mengenai penyembelihan atau tata cara ibadah. Nah, itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Ya kan? Karena itu jangan lagi menyembelih domba. Gitu loh. Ya kan? Tetapi ingat di atas tadi saya jelaskan di dalam isi Torah ada perayaan-perayaan dan perayaan-perayaan itu berkenaan dengan 7 hari raya yaitu Pesah. Perayaannya tetap kita harus rayakan. Tetapi di dalam hal penyembelihan domba itu tidak boleh. Mengapa alasannya? Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 4 sampai 6 dan Ibrani 10 ayat 29. Silakan Brother Enoch. Ibrani 10 ayat 4. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa-dosa. 5. Karena itu ketika datang ke dunia ini dia berkata, kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. 6. Persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa tidak engkau pinta. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Terima kasih. Jadi, topik hari ini yang saya beri tema, saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku. Titik. Itu ada kelanjutannya, tidak berhenti. Sehingga saudara tidak salah paham. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah dalam upacara pengorbanan binatang, ya, domba, kambing, lembu, merpati di tahun 2024 itu tidak berlaku. Ya, Torah sudah tidak berlaku dalam upacara pengorbanan binatang. Sudah bisa lihat karena kita tahun 2024 supaya saudara melek matanya bisa melihat kita ini sudah tidak melakukan Torah yang ini, begitu loh. Ya kan? Torah sudah tidak berlaku. Tapi saya tidak menyatakan Torah semuanya tidak berlaku. Tidak, kan kita lihat di atas tadi. Ada 7 isi Torah. Sudah bisa paham di sini? Saya nggak nyatakan semua tidak berlaku. Nah, yang terjadi di luar sana, pendeta-pendeta Yunani itu mengatakan Torah secara keseluruhan tidak berlaku. Itulah yang menjadi jerat buat mereka. Sehingga mereka memberkati Joko dan Tono di dalam pernikahan yang suci. Itu dia. Sudah ngerti maksudnya? Ya. Siti dan Juminem diberkati di dalam perkawinan yang kudus. Itu mereka. Karena mereka menolak Torah secara keseluruhan. Saya bisa lihat di sini. Jadi saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku dalam upacara pengorbanan binatang, nggak berlaku. Ya, saudara bisa paham di sini. Kalau sampai berlaku, kira-kira jawabannya apa di sini? Jika hari ini
2024 masih melakukan, maka apa kira-kira jawabannya? Pengorbanan Tuhan Yesus sia-sia. Pengorbanan Yesus tidak berlaku. Pengorbanan Yesus. Ya, Sia-sia. satu Pengorbanan pengorbanan Yesus sia-sia kalau begitu. pengorbanan Yesus sia-sia, apalagi? Terkecoh. Terkecoh, apalagi? Apalagi yang mau kasih jawaban? Tadi Pak Ibrani yang Berarti dibacakan terakhir itu mengakui pengorbanan Yesus apa? Sebentar, satu-satu. Sister Elizabeth dulu, baru kemudian Sister Rice. Gimana? Tadi yang Ibrani yang terakhir dibacakan oleh Brother Henok, Pak, yang kita menginjak. Ya, jadi yang dibacakan ayat Ibrani 10:29, kemudian Sister Rice gimana? Kalau masih mengorbankan anak domba, berarti tidak mengakui pengorbanan Yesus di kayu salib, Pak. Ya, sama dengan Bahwa Yesus sudah menggantikan, Sir. Menolak Yeshua. menolak Yeshua. Oke, Sister Kesia, angkat tangan. Gimana? Korban tubuh Yesus yang terakhir. Sister Kesia? Korban tubuh Yesus yang terakhir, Pak. Korban tubuh Yesus terakhir. Oke, jadi saya akan lanjutkan. Jika hari ini masih melakukan, maka jawabannya cuma satu, ya, dari bahasa ya Norwegia dan bahasa Nigeria, yaitu mampus atau modiar. Ngerti maksudnya? Mabuk, Pak, mabuk berbintang. Nah, nggak mabuk, mampus. Dan modar. Modar itu bahasa bakunya, tapi kurang enak. Jadi modiar. Ngerti nggak? Ya. Ada i-nya. Ya, modiar gitu. Jadi ya lebih mantap, ya kan? Ya. 3M. Ya, 3M. kalau sampai tetap melakukan pengorbanan domba sampai hari ini 2024, maka orang itu dipastikan mampus dan modiar. Karena apa? Menolak pengorbanan Yeshua. Iya. Ya, betul kan? Loh, padahal pengorbanan domba ini tadi diulangan harus dilakukan. Iya kan? Berarti Torah ya dibatalkan. Ya memang harus dibatalkan karena sudah digenapi oleh Yeshua. Ya dibatalin, ya di stop, dihentikan, begitu loh. Ya, jadi kita harus bisa melihat pandangan yang luas di dalam melihat Dafar Elohim, ndak potong ayat ini baru bener. Nah, ini lihat ini. Dibatalkan, Pak. Ya. Tapi disempurnakan. Iya, tergantung ya sama aja. Itu harus di cancel, harus di stop, harus ditiadakan, harus dihentikan. Saudara lihat ini, tiap tahun mereka sudah melakukan apa itu namanya? Latihan-latihan. Ya, ini sebentar lagi, saudara. Ya, ini sebentar lagi. Mereka sudah mengadakan latihan-latihan supaya apa? Supaya kalau sampai betul-betul kejadian, ya mereka sudah terbiasa, nggak kagok gitu loh, ya, nggak kaku, ya, sudah tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, boleh nggak berpartisipasi? Tidak boleh. Tidak boleh berpartisipasi. Ya, boleh. No way. Ya, nah pertanyaannya, Torah masih berlaku tidak? Berlaku. Masih. Ya. Torah di dalam Yeshua, Pak, yang kita melakukannya di dalam Yeshua. Orang-orang ini melakukan Torah loh. Iya. Ya. Torah masih berlaku tidak? Nah, jawabannya kembali lagi. Apa itu isi Torah? Torah itu isinya sejarah, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan, larangan-larangan, tata ibadah, perayaan-perayaan hari raya, prophecy atau nubuat. Torah yang mana dulu, begitu loh. Isi Torah yang mana dulu. Torah yang
digenapi oleh Tuhan Yesus Masih, Pak. Nah, berarti dalam hal ini yang digenapi oleh Yeshua adalah tata ibadah. Sudah paham di sini? Karena ibadahnya yang ditetapkan di dalam Torah, ya, di dalam Keluaran dan Imamat, itu melakukan dengan penyembelihan domba, tetapi itu sudah digenapi oleh Yeshua. Jadi tata ibadahnya selesai. Karena itu Yeshua berkata, kamu akan menyembah Bapa tidak lagi di Yerusalem. Menyembah Di gunung-gunung. di mana? Di gunung-gunung, Pak. Ya, menyembah Bapa Yahweh di mana? Di rumah masing-masing. Di dalam roh dan kebenaran, Pak. Roh dan kebenaran. Ya, bagi mereka yang di sana tidak ada kehilat atau ya gereja yang benar, masih campur-campur, ya saudara ikutin saja di pelayanan menorah. Ya, streaming, Pak. Ya streaming. Streaming gimana ya, di rumah masing-masing begitu. Saya bisa. Nah, yang dilakukan oleh pengajar-pengajar di luar sana, mereka menolak Torah secara keseluruhan. Saudara bisa lihat di sini. Yang dimaksud oleh Yeshua itu adalah yang digenapi adalah tata ibadahnya digenapi, sudah. Jadi kita harus paham dalam hal ini, ya, sehingga kita bisa menjelaskan. Torah sudah tidak berlaku lagi, Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sopo sing ngomong begitu loh, ya kan? Siapa yang bilang? Ya, karena mereka tidak punya pemahaman yang jelas akan hal ini, sehingga mereka ya, ingat loh, kasih aja Torah tidak berlaku ya, kasih aja pengajaran hari ini. Ini loh Torah, ya, digenap itu adalah yang nomor 5, genap, selesai penyembelihan dombanya. Tapi pengajarannya ya tetap berlaku, peraturannya juga tetap berlaku. Sudah bisa lihat, larangannya juga tetap berlaku, nubuatannya berlaku, sejarahnya tetap diambil, makna-makna rohaninya diambil, begitu loh. Ya, jadi yang saya nyatakan adalah Torah sudah tidak berlaku dalam hal upacara pengorbanan binatang. Udah nggak berlaku. Sudah bisa lihat di sini, ya. Jadi nggak punya pikiran negatif lagi dengan apa yang saya ungkapkan. Oh, Pak Roy sudah sama nih dengan orang-orang Yunani yang menolak Torah. Tidak, ya. Sama, Pak. Jadi gimana Pak John? Iya, kemarin juga saya mikir gitu, Pak. Apalagi nih Pak Roy kok. Kok ada lagi pengajaran apa lagi nih? Ya, betul juga. Alas kejebak Pak John. Iya. Saya juga. Ya, Pak John jujur, ya kan? Jadi Pak Roy makan sate kambing masih boleh kan? kalau makan sate kambing mah boleh. Ya silakan saja makan sate kambing, sate domba. Ya, makan burung merpati goreng ya silakan, begitu loh. Iya kan? Jadi saudara betul-betul harus paham, ya. Torah yang mana dulu isinya? Torah itu adalah 5 kitab, kita nggak bisa membuangnya karena itu sudah sejarah, nggak bisa dibuang, ya. Nah, saudara paham. Nah, sekarang saya mau tanya, di manakah posisi kuasa Yeshua HaMashiach bekerja? Di mana? Sebelum atau sesudah? Pas kematian, Pak. Sesudah. Mulainya pas kematian atau kebangkitan. Ya, setuju ya? Jadi, di manakah posisi kuasa Yeshua HaMashiach bekerja? Sesudah. Kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9. Saudara mute dulu ya semua ya. Sehingga silakan Brother Henok untuk bisa baca. Satan pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Ya, terima kasih. Di detik ini, Matius 4, 8 sampai 9.
kuasa dunia itu di tangannya siapa? Satan, Pak. Satan. Atau Bapak Yahweh? Satan. Satan, Pak. Bapak Yahweh, Pak. Kuasa dunia loh. Setan. Satan. Kan sudah direbut oleh Satan. Iya, setan. Nah, oke. Lihat Tapi kalau bumi Bapak Yahweh, kalau dunia Satan. Nah, ya, lihat ini. Pemiliknya Bapak Yahweh tapi dikuasai Satan, Pak. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menguasai dunia ini? Satan. Satan. Nah, ayat di dalam itu. Jelas ayat ini mengatakan ngomong sama Yeshua. Ya, setan ngomong sama Yeshua. Tolong di-mute dulu ya semua ya. Supaya nggak terganggu. Oke, terima kasih. Ya, setan ngomong sama Yeshua loh. Yeshua kan Bapak Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Betul kan? Setan ngomong loh. Aku berikan semuanya ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Wah, kok berani setan ngomong kayak gitu? Ya berani lah. Lawang dia dapat semuanya itu dari Adam dan Hawa. Saya bisa lihat di sini. Jadi dunia itu miliknya setan sampai detik itu. Saudara bisa lihat. Jadi apa yang dikatakan setan tidak disanggah oleh Yeshua. Yeshua tidak ngomong, enak aja. Aku yang ciptain susah-susah. Kamu ngeklaim yang kamu punya. Kan tidak ngomong gitu Yeshua. Betul kan? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, kan Yeshua kan nggak ngomong seperti itu. Yeshua mengakui loh, bahwa dunia ini dikuasai setan. Saudara bisa lihat. Memang Bapak Yahweh yang ciptain, benar. Tapi Bapak Yahweh melihat timing. Ya, Yeshua juga paham akan timing karena ya Yeshua adalah Bapak Yahweh sendiri dalam tubuh manusia. Ya, ngerti loh soal timing. Tapi banyak sekarang itu ya pengajar-pengajar tidak ngerti timing. Ya itu repot, saudara. Ya nanti kita akan lihat di belakang. Yeshua tahu timing, jadi dia harus jawab dengan benar nih pencobaan si Satan ini. Dan dia kasih tahu, engkau hanya boleh sujud menyembah kepada Yahweh Elohim saja engkau beribadah. Saya bisa lihat di sini. Masalah milik yang diakui oleh setan tidak diotek-otek oleh Yeshua. Yeshua tahu, Yeshua paham sekali akan hal ini. Ya, nah. Jadi kita sudah tahu bahwa dunia ini sampai detik di mana Yeshua bicara di dalam Matius 4:8-9 itu di tangan setan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Matius 28 ayat 18 dan Wahyu 1 ayat 18. Silakan Brother Henok. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas, kuasa di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, aku yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ayat di dalam Matius 28 ayat 18 itu dikatakan oleh Yeshua setelah kebangkitannya. Mengapa Yeshua tidak mengatakan ini sebelum kematiannya? Mengapa? Jawabannya cuma satu, karena Yeshua tahu waktu. Saya bisa lihat, dia tahu waktu. Amen. Di dalam Matius tadi, pencobaan yang dilakukan oleh Satan, itu Yeshua belum mati dan dibangkitkan. Jadi Yeshua tidak bisa ngomong segala otoritas di sorga dan di bumi ada padaku. Oh, langsung didakwa sama setan. Kalah langsung di situ. Saudara bisa lihat di sini. Nggak bisa, Yeshua nggak bisa ngomong itu.
sebelum kematiannya. Yeshua tahu waktunya. Tapi sesudah dia mati di atas kayu salib, menginjak menghancurkan kepala Satan, dan dia bangkit dari kematian, Yeshua langsung declare. Tahu ya declare ya? Deklarasi. Ya, Yeshua langsung memproklamasikan segala otoritas, segala kuasa. Di mana? Di Shamayim, di sorga. Dan di mana? Di bumi. Termasuk di mana? Di bawah bumi. Saya bisa lihat? Kan kita sudah belajar mengenai alam maut. Itu kan ada di bawah bumi. Kalau sudah ngomong di bumi ya termasuk yang di bawah. Itu diberikan kepadaku. Jadi udah direbut dari tangan Satan. Satan saat di dalam Matius 3 tadi, dia gembar-gembor, ya, dunia ini ada di tangannya. Sekarang nggak bisa lagi, ya. Dan bahkan diperjelas di Wahyu 1 ayat 18, alam maut, ya, kunci alam maut dan kematian dipegang oleh Yeshua. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau mau masuk ke alam maut atau kematian, itu harus lewat Yeshua dulu, saudara. Harus lewat Yeshua. Karena itu, saudara-saudara yang mungkin ada yang temannya, saudaranya, familinya, ya, koma, saudara kasih tahu lewat telinganya mereka. Percaya Yeshua, minta ampun karena dia masih koma. Tapi kalau sudah mati ya jangan di-BCI. Saudara ngerti maksudnya? Kalau masih koma, saudara BCI. Ingat, keselamatan dalam Yeshua. Ayo, ya, percaya Yeshua. Itu spiritnya masih ngecantol di sana, saudara. Ya, kenapa? Ya, disinilah kuncinya Wahyu 1 ayat 18. Karena yang pegang kunci alam maut adalah Yeshua. Ya, jadi saat orang koma itu sadar detik terakhir dia minta ampun karena dibisiin saudara, ya dia bisa diselamatkan. Itu anugerah. Saya bisa lihat, memang kita nggak tahu, tapi nanti jawabannya saat kita sudah rapture. Sudah bisa lihat di sini. Ya, selama dia koma, bisiin. Ajak doa sekalian. Jangan cuma di-BCI, ajak doa. Ayo, ikut doa sama saya. Bapa Yahweh, dalam Yeshua, aku mengaku aku orang berdosa. Aku minta ampun. Aku minta darahmu menyucikan. Aku mau masuk Shamayim. Tolong saya. Walaupun saya koma sekarang. Saudara harus tuntun dia di dalam doa. Untuk orang-orang yang koma itu. Gitu loh. Ya. Nah kalau jauh gimana? Ya suruh orang pakai cellphone. Dekatkan di telinganya. Kan sekarang ada teknologi. Saudara bukan cellphone-nya, saudara tuntun di dalam doa. Jangan cuma diomongi, kalau ketemu Yeshua minta ampun gitu. Jangan. Tuntun dia dalam doa. Kalau perlu dikasih tantangan sedikit. Kalau kamu ya, tolong gerakkan jarimu. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bergerak ya memang dia memang betul-betul koma ya. Tingkatnya sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Ya nggak apa-apa. Tapi saudara tuntun dia, karena kondisi masih koma loh ya. Tapi kalau sudah mati, jangan sekali-sekali dibisiin. Berarti saudara ngomong sama setan. Karena orangnya udah mati. Kesempatannya udah habis. Tapi kalau masih koma, saudara masih punya kesempatan terakhir, walaupun saudara nggak tahu. Serahkan sama Yeshua. Ambil ayat ini, Wahyu 1:18, ngomong sama Yeshua. Yeshua, kasihani saudara saya ini. Kasihani teman saya ini. Kasihani sanak saudara ini. Ya, saya nggak tahu dia lagi koma, tapi saya percaya engkau memegang kunci alam maut dan kematian. Tolonglah supaya diselamatkan. Saudara bisa melakukan itu. Ingat ya, asal koma. Ya, paham ya? Oke, haleluya. Jadi, dalam hal ini kita tahu posisinya. Kuasa Yeshua HaMashiach itu bekerja pada saat kematian dan sesudahnya. Pahami baik-baik. Ingat ya, kuasa Yeshua itu bekerja. Jadi sebelumnya
Yeshua tidak mempunyai kuasa atas dunia ini karena di tangan setan. Jelas kan ayatnya tadi di atas. Nah, saudara tahu yang namanya Seder Pesah? Tahu? Ya, Seder Pesah. Apa itu Seder Pesah? Seder itu adalah menjelang Pak. Seder itu adalah perintah, ini loh, order. Perintah. Order, peraturan. Peraturan Pesah. Pesah itu Passover. Peraturan Pesah. Kalau Seder Pesah itu makannya atau dirayakannya kapan? Kapan? Seder Pesah. Tanggal 14 Nisan, Pak. Ya. Tanggal 14 Nisan sore, Pak. Malam jam 6 sore, Pak. Jadi Seder Pesah itu adalah 14 Nisan. Ini salah ini ya, tanggalnya ya. Tapi saya ngambil bulannya ya, Nisan. Karena sekarang digeser menjadi 15-16. Tapi yang jelas Pesah namanya Pesah itu 14 Nisan. Saya hanya ambil untuk membuktikan kepada saudara melalui Wikipedia bahwa Seder Pesah itu harus di bulan Nisan. Jadi, jangan pernah pakai kata Seder Pesah kalau saudara melakukannya tiap minggu, tiap bulan, atau tiap hari. Saya masih dengar itu. Oh, tiap 3 bulan saya melakukan Seder Pesah. Mana mungkin? Lawan Pesah aja 14 Nisan. Loh, kok kamu ngomong melakukan 3 bulan sekali? Saya bisa lihat di sini. Saya melakukan Seder Pesah sebulan sekali atau seminggu sekali. Seder Pesah kok dilakukan sebulan sekali atau seminggu sekali, gimana sih? Nah ini loh, ini akar hybrid. Saya bilang akar kekacauan. Saya bisa lihat di sini. Namanya Seder Pesah, saudara harus melakukan bulan Nisan tanggal 14. Itu harus tepat. Nggak boleh ngomong ya. Setiap 2 minggu sekali kita Seder Pesah. Ngawur itu namanya. Jadi tidak boleh. Perhatikan baik-baik. Jangan seolah-olah ada kata Pesah, seolah-olah rohani, ngelakuinnya, ngomongnya Seder Pesah, ngelakuin sebulan sekali. Itu tidak tepat sama sekali. Salah total di situ. Karena Seder Pesah itu hanya dilakukan setahun sekali. Yaitu 14 Nisan. Ya, paham ya mengenai Seder Pesah. Nah, saat Seder Pesah, buat orang-orang yang melakukan Seder Pesah, itu dia melakukannya setahun sekali. Berarti dia menempatkan diri di posisi mana? Sebelum atau sesudah kematian Yeshua? Untuk Seder Pesah. Sebelum. Jelas sekali, tidak mungkin melakukan Seder Pesah, ya, posisinya di sesudah kematian Yeshua. Itu nggak mungkin. Perhatikan, ya, kata Seder Pesah ini adalah untuk apa? Untuk menceritakan keluarnya bangsa Israel dari Misraim yang 430 tahun itu. Sudah bisa lihat, sudah bisa pahami di sini. Mereka itu mengingat itu, ya. Kan mereka menolak Yeshua. Jadi orang yang melakukan Seder Pesah itu hanya mengingat keluarnya Israel dari Misraim. Ingat loh, orang Yahudi itu tidak percaya Yeshua loh. Jadi nggak bisa diambil. Ya. Jadi penempatan posisi orang yang melakukan Seder Pesah itu dia ada di tahun 2024, tapi alam pikirannya, pengakuannya, tindakannya itu mundur sebelum kematian Yeshua. Jelas sekali. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan Seder Pesah. Nah, siapa yang ketawa? Setan. Iya. Setan ketawa. Pinter kamu, ya. Lakukanlah Torah sebaik-baiknya.
tempatkanlah dirimu ya pada posisi seder Pesah, ya, dan ingat bahwa seder Pesah itu adalah peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Pintar, bagus, rohani sekali. Pantes, saudara. Ya, pantes sekali. Kuasa Yeshua tidak berlaku buat mereka. Jelas, tadi kan kita sudah lihat ayatnya di atas. Di manakah kuasa Yeshua bekerja? Kan kita sudah sepakat di atas. Yaitu setelah saat kematian dan sesudahnya. Disitulah kuasa Yeshua bekerja. Kematian dan sesudah. Iya kan? Saat kematiannya, orang-orang yang percaya kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yeshua, dibangkitkan. Betul kan? Abraham bangkit, Yishak bangkit, Daniel, Asaria, Hananya, Misael bangkit, Yeremia, Yesaya bangkit semua. Ya, Yisak, Yakov, ya kan, bangkit semua. Kan kuasanya ada saat kematian dan sesudahnya. Nah, sekarang orang zaman tahun 2024 menempatkan posisinya di sebelum kematian Yeshua. Saya bisa lihat kelihatannya rohani, tapi setan bersukacita rame-rame. Karena itu tidak ada kuasa di dalam peringatan. Saya bisa lihat, ya. Nah, tolong ini kok ada coret-coret ya. Ada yang dicoret-coret nih. Iya, oke. Saya masih mundur sebentar nih. Ya, jadi saya akan kembali lagi. Posisi kuasa Yeshua adalah saat kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau begitu yang benar bagaimana? Gampang kan? Kalau itu salah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah tempatkan posisi dirimu di posisi yang benar. Posisi saudara di tahun berapa? 2024. Ya udah, gampang kan? Tempatkan posisimu di situ. Karena itu Yeshua mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 20. Silakan Brother Enoch. Sama seperti itu juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, cawan ini ada isi anggurnya ya, adalah perjanjian baru di dalam darahku. Bukan lagi di darah binatang. Kemudian darahku yang ditumpahkan ganti kamu atau untuk kamu. Saudara bisa lihat, tidak lagi berurusan dengan pemikiran sebelum Yeshua. Saya minta tolong Jinin, tolong my charger please. Hurry honey. Sebentar ya, sebentar saya akan lanjutkan. Tolong Brother Enoch kirim Jinin ya, tolong. On the way, Pak Yosef. Terima kasih. You're welcome. Terima kasih. Sorry. Baterai saya running low ini. Oke, thank you, Nak. You're welcome.
Haleluya, terselamatkan. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini penempatan posisi yang benar itu berarti saudara mempunyai hak untuk menggunakan kuasa yang Yeshua berikan kepada saudara. Yeshua adalah kepala, saudara dan saya adalah tubuhnya. Dengan posisi yang benar, maka kuasa itu bekerja. Kalau ditempatkan di posisi yang salah, ya tidak bekerja. Namanya saja posisinya udah salah. Saudara bisa lihat? Sederhana sekali, saudara. Sederhana sekali. Dan Yeshua, ya, saat memecah roti dan memberkati dan berkata, inilah tubuhku. Ingat ya, caranya ya. Memberkati dan kemudian membagikannya. Jadi harus ada berkatnya dulu. Jangan langsung rotinya dimplok gitu ya. Tahu ya dimplok ya. Dimakan langsung ya. Ya nggak bener. Nggak ada berkatnya. Saya juga melihat ada sidur ya. Tata cara untuk ibadah. Kemudian mereka memberkati anggur dan roti. Tapi tidak menyertakan konsep tubuh dan darah Yeshua. Lah yo podo wae itu namanya jadi roti biasa. Ngapain lu pakai sidur gitu loh? Kok repot-repot? Nggak ada kuasanya di dalam tubuh Yeshua dan darahnya. Saya bisa lihat ini konsep mengerikan sekali, saudara. Kenapa? Karena ini dipercantik, di make up seolah-olah rohani, tapi sebetulnya saya bilang menyesatkan. Saya bilang, kenapa? Karena setan ketawa, nggak ada kuasa tubuh Yeshua dan darah Yeshua di dalamnya. Oh, makan sampai protein meledak ya, tetap nggak akan ada kuasa apa-apa lah, karena nggak ada posisi yang benar dan benar. Saudara bisa lihat di sini. Dan posisinya juga salah. Setan ketawa, saudara. Ya. Jadi saudara harus paham. Tadi kan saya udah katakan di atas, Yeshua aja tahu posisi loh. Lah kok ya bang pengajar-pengajaran itu loh, kok mau sok-sokan melebihi Yeshua. Iya kan? Mindah-mindah seenaknya sendiri begitu loh. Ya kan? Caranya seenaknya sendiri mau dipindah. Yaitu, oh ini harus menggunakan sedar pesah dan sebagainya. Kacau balau, saya bilang. Itu, waduh, penyesatan tipis, tapi berbahaya. Saya harap saudara terjadi transformasi hari ini mendengar hal ini. Ya, saya ada pertanyaan, satu sister yang ada di grup, tanya, Pak Yosef, kalau bisa bahas soal cara-cara merayakan hari raya, juga bagaimana melakukan sabat yang benar, Pak Yosef. Terima kasih banyak, Pak Yosef. Shalom. Sekarang, perayaannya kita harus lihat dari sudut pandang Yeshua. Itu sudut pandang yang benar. Syabat pun kita juga dalam posisi yang benar, yaitu setelah kematian Yeshua dan kebangkitannya. Karena itu kita tidak melakukan cara ibadah hari raya seperti apa yang tertulis di dalam Keluaran, Imamat. Begitu pula Syabat, potong domba, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak lagi itu, tetapi kita tetap harus mengingat perayaan-perayaan itu. Kita tetap dalam hari raya itu kita jadikan hari raya itu sebagai Syabat. Sudah bisa lihat, kita tidak menghilangkan loh. Saya tidak menghilangkan 7 hari raya loh, tidak loh. Dan juga saya tidak menghilangkan Syabat loh, tidak. Kita ibadah. Tapi caranya kita tidak lagi pakai domba, kambing, dan sebagainya. Sudah bisa lihat di situ. Nah terus bagaimana? Ya jawabannya ada di Mazmur. Mazmur Fatsar 69 ayat 31 sampai 32. Silakan Brother Henok. Aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian, dan aku mau mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Dan itu akan berkenan kepada Yahweh
lebih dari lembu jantan yang bertanduk atau yang berkuku. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan Daud. Ya. Aku mau memuji nama Elohim dengan apa? Dengan nyanyian. Dan aku mau mengagungkan Dia Yahweh dengan ucapan syukur. Dan itu akan berkenan kepada Yahweh lebih dari apa? Lembu jantan yang bertanduk dan atau yang berkuku. Lebih dari korban-korban sembelihan. So bisa lihat, jadi setelah ini kan kita worship saat Sabat. Itu di hadapan Bapa Yahweh, kalau dideskripsikan ya seperti zamannya Tanak, itu saudara menyembelih lembu ya, lembu-lembu dan juga domba-domba itu dipersembahkan. Ya, itu kalau gambarannya di dalam Tanak, tetapi udah nggak berlaku. Jadi saat saudara worship, saat saudara menyembah Bapa Yahweh, saat saudara mengucap syukur, terima kasih Bapak Yahweh, anugerahmu luar biasa dalam kehidupanku. Terima kasih itu di hadapan Bapak Yahweh, saudara sudah mempersembahkan lebih dari lembu, domba, sapi, dan kambing, dan lembu yang gemukan dan sebagainya. Lebih dari. Dan itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Karena itu saat saudara kita Sabat ya worshiplah dengan serius, dan itu diperhitungkan sebagai korban yang harum di hadapan Bapak Yahweh. Saudara tahu? Saudara suka makan sate? Nah, saya yakin banyak yang suka makan sate. Suka, Pak. Ya. Suka. Bagaimana saudara bisa tertarik dengan sate? Bagaimana? Baunya, asapnya. Baunya enak. Pak, baunya, Pak. Aromanya. Saudara tahu bagaimana supaya tukang sate menarik hidung saudara untuk membeli sate? Bagaimana caranya? Kipas. Bukan soal kipasnya. Dia lemak. Dia sediakan lemak, dibakar dengan arang, dikipasi, disebul-sebul, dengan harapan saudara merasa lapar dan membeli sate-satenya. Lemak itu yang harum. Saudara bisa lihat. Wangi, Pak. Ini lemak itu dibakar. Di situ ada minyaknya, Pak. Iya, itu lemak kan minyak. Iya. Saya bisa lihat di situ. Iya, kulit juga minyak. Saya bisa lihat. Karena itu saat saudara menyembah Bapak Yahweh, itu ada asap yang keluar dan itu harum di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa lihat. Padahal saudara tidak membakar lemak. Tapi saudara mengucap syukur. Saudara memuji-muji Bapak Yahweh karena anugerahnya yang luar biasa. Saya bisa lihat. Itu di hadapan Bapak Yahweh harum, seperti kalau saudara mencium tukang sate lewat, begitu loh. Kira-kira seperti itu. Iya kan? Ya, jadi saudara paham. Jadi bagaimana saat Syabat, saat perayaan-perayaan, ya kita memuji-muji Bapak Yahweh. Kita meninggikan Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Kita diberi anugerah yang luar biasa hidup di tahun 2024. Sebentar lagi rapture lagi. Gak bersyukur, saudara. Saudara. Luar biasa. Daftar Elohim dibuka dengan jelas buat kita semua. Dengan detail. Kita dianggap sebagai apa? Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim, kepada mereka yang di luar hanya perumpamaan. Nah, itu dia. Saudara dijadikan 5 anak darah yang bijaksana. Saudara persiapan menjadi mempelai Yeshua Masya. Apa nggak bersyukur, saudara? Kemudian kan lagi di mana itu namanya, Yerusalem yang baru. Kan luar biasa itu, saudara. Bahkan itu untuk kekal selama-lamanya. Padahal hidup kita cuma sementara. 80, 90, 100 tahun.
Tapi Bapak Yahweh membawa kita di dalam kesukaan yang luar biasa. Saya bisa melihat hal ini. Ya itu yang kita bisa lakukan. Kemudian kita belajar dafar Elohim. Ya sudah mengucap syukur. Kemudian makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Ya selesai. Ya itu yang kita bisa lakukan. Ya saat perayaan-perayaan, saat apa itu namanya Shabbat. Ya itu yang kita bisa lakukan. Dan itu menyenangkan loh. Ini kan tertulis itu akan berkenan kepada Yahweh. Berkenan loh. Nggak main-main. Nah, sekarang posisi saudara mau yang mana? Makan 1 kali 1 tahun atau makan tiap hari? Tiap hari. Tiap hari, Pak. Ya, milih. Ya, milih. 1 tahun kering. Ya. Kan Bapak Yahweh kasih kita akal budi, ya kita bisa milih. Mau pilih yang mana? Yang kiri, mau makan setahun sekali, ya, atau mau makan tiap hari. Ya, saya harus kasih tahu kalau saudara milih yang 1 kali setahun, makannya, ya saudara masuk di dalam kandidat modiar, ngerti? Kandidat modiar. Pelenger. Kandidat modiar. Kalau saudara nggak mau berubah dalam pikiran Modiar 3M, Pak. Lunas, murus, modiar. Yes. Enggak di sini. Ya. Ini harus ada yang menerjemahkan nih. Ya, saya kasihan nih. Kan kita semua nggak dari Surabaya. Kita tahu yang Surabaya nih. Modar apa itu modar? Mampus. Kandidat mampus. Ya. Diet, blegedet. Ya, itu dia, Pak Sis. Ya. Kamu setahun sekali, kamu jadi kandidat modiar, wes. Rasakno dewe. Ya, dikasih pengajaran sing sehat nggak mau. Ya karepe, ya kan? Oh gimana? Saya mesti ngomong gimana? Oh nggak apa-apa, makan setahun sekali, nanti kamu juga tetap sehat. Itu kan saya menipu. Ya langsung aja ngomong, makan setahun sekali, kandidat modiar. Kenapa kandidat? Ya kalau mau tidak jadi kandidat yang modiar atau mampus, ya saudara harus berubah konsepnya. Jangan ngikutin pengajaran-pengajaran yang menyeret saudara di zaman sebelum kematian Yeshua, begitu loh. Ya, gampang kok. Firman bahwa yaitu nggak sulit. Yang sulit itu ya pikiran saudara sendiri yang mempersulit, begitu loh. Ya kan? Semuanya sudah diberikan sama Bapak Yahweh enak sekali melalui Yeshua Mashiach. Kita lihat saja posisi kita. Loh kok susah gitu loh. Ya jelas modiar saudara makan setahun sekali. Apa kekuatannya? Ya, saya bilang diperkosa setan. Jelas itu. Ya. Sangat-sangat jelas. Mana ada kekuatan? Iya kan? Coba pikirkan baik-baik. Haleluya. Nggak kuat ngangkat pedang. Nggak kuat ngangkat pedang. Ya jelas. Ya kalau pedang kertas ya bisa. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, bentar lagi sudah masuk di tahun yang ke-7.000, yaitu kerajaan 1.000 tahun. Dan saudara sudah tahu perhitungannya. Karena itu kita harus hati-hati. Ada masa 666 sebelumnya, yaitu selama 3,5 tahun. Karena itu kita sudah masuk berdasarkan pola Shemitah. Ingat ya, berdasarkan pola Shemitah. Kita sudah masuk di 3,5 tahun Shekel Shemitah pertama. Hati-hati saudara, hati-hati. Di depan kita ada rapture. Saudara butuh pengajaran Haikalah 2026, jangan remehkan. Ya, saudara, pelajari hal ini. Karena apa? Kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Karena itu, untuk orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Sehingga saudara dan saya di rapture.
Kapan itu? Itu sudah ada di rahasia 1250 hari, 1335 hari. Saudara pelajari, kita temukan dari pola itu loh ya, dari pola Shemitah itu, maka kita bisa melihat rapture ya akan kira-kira terjadi 2025 akhir atau awal 2026 dengan pola Shemitah ya, karena Bapak Yahweh menggunakan pola. Jadi kita harus hati-hati. Karena itu ya, bagi yang belum masuk dalam pintu yang benar. Pintu yang benar itu Yeshua, bukan Yesus. Jelas ini ya. Yeshua, karena di sana ada huruf Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod adalah Yeshua, Yodnya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu dalam Yoel 2:32, barang siapa berseru nama Yahweh akan diselamatkan. Kemudian saudara harus segera cepat masuk baptisan pembaharuan. Jangan lama-lama. Ya, ambil keputusan. Cepat. Ya, jangan tunda-tunda waktu. Semakin saudara menunda, semakin keras hatimu. Kemudian setelah itu ingat, baptisan pembaharuan adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Saudara jangan takabur. Ya, selesai iman saya karena sudah dibaptis pembaharuan. Belum. Saudara harus belajar akar pola Ibrani yang benar. Berjalan dengan Bapak Yahweh, dipimpin penuh dengan Ruah Yahweh Elohim dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim ya, sehingga sampai di rapture. Saudara harus perhatikan hal itu. Apa-apa yang tidak diingini oleh Bapak Yahweh ya jangan dilakukan. Jangan Natalan lagi, jangan apa itu namanya, Imlekan ya, terus Paskah yang keliru. Ya. Jadi saudara harus paham. Kemudian ingat juga saudara yang sudah masuk di dalam jalan keselamatan melalui Yeshua Masiah, sudah dibaptis, sudah berjalan, jangan terkena racun pengajaran palsu. Hati-hati loh. Ada ayat yang mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Yang kemudian akan menjadi yang pertama. Hati-hati ya, selama rapture belum terjadi, jangan sampai terkecoh. Ya, saya sudah jelaskan panjang lebar di atas. Ya, saudara harus mempunyai gizi rohani. Ya, kalau saya ngomong gizi rohani itu davar Elohim, makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Itu harus, dan jangan ada ikatan. Ya, jangan terikat, karena darah Yeshua HaMashiach itu melepaskan saudara dari ikatan-ikatan. Jangan terikat. Ya, lepas. Aduh, bahaya sekali nih, ya. Masih banyak saya dengar itu seperti hal itu. Terikat, ya, kedagingnya terikat, tidak bisa lepas dari kertas. Wah, bahaya. Saudara ngerti nggak? Kemudian tidak bisa lepas dari minuman, ya. Nggak bisa terlepas dari banyak hal, saudara. Ya, jangan harap namanya terikat bisa rapture. Nah, itu dia. Saudara harus coba sekarang ya, minta tolong sama Ruah Yahweh Elohim. Mampu kok, bisa lepas. Malam ini lepas. Sekarang lepas. Saat worship nanti loh. Lepas. Sudah. Tinggalkan semua. Ya, minuman keras, ya. Kemudian rokok atau cerutu atau apapun yang mirip-mirip seperti itu, apapun lah. Kemudian minum kopi, Pak. Minum kopi tiap pagi. Ya, minum kopi tiap pagi. Ya, saudara harus punya pikiran jangan terikat gitu aja. Kalau nggak sampai, istilahnya nggak sempat minum kopi ya, jangan sampai merasa berdosa. Kalau berdosa berarti ya terikat, saudara. Ya, jadi saudara harus memperhatikan dalam hal seperti itu. Jangan ada ikatan. Ya, nanti Ruah Yahweh Elohim akan nuntun. Ini ikatan model jenis apa?
Ya, saudara harus betul-betul paham akan tuntunan Roh Yahweh Elohim. Ya, jadi saudara yang membutuhkan baptisan pembaruan, screenshot dan saudara bisa segera untuk dilayani. Dan juga ingat, saudara harus dilepaskan dari nama dan juga spirit dibalik daripada sesembahan yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus harus terlepas. Kalau enggak dikontek terus repot ceritanya. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan masuk di dalam worship.